معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، وحج الفقراء وحج المساكين، ومن يتكلم أحدكم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rattaba ala hajji baitihi al-haram kulla khairin jazil, wa ja'ala qasdahu min ajalli al-qurbati al-mawsilati ila dhillihi ad-dalil, wa yassara asbabahu wa hawwa al-wusul ilayhi was-sabil, wa sahhalahu bi lutfihi wa karamihi ghayat at-tashhil. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الجليل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق في كل خلق جميل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له في كل أمل نبيل. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puja dan puji kita tunjukkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang
telah memberikan kita semua nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita masih dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Jami' Al-Barakah ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat yang sangat mulia ini. Dan juga tidak lupa salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga dan para sahabatnya serta para tabi'in-tabi'innya yang telah menuntun kita semua ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, tidak henti-hentinya seorang khatib selalu mengingatkan untuk dirinya sendiri khususnya dan untuk jamaah sekalian pada umumnya untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu mendapatkan limpah rahmat dan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa berjalannya waktu, kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, yang mana bulan Dzulqa'dah ini adalah salah satu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, atau lebih dikenal lagi dengan kata Syahrul Hurum. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kaum muslimin yang mendapat kehormatan untuk menunaikan ibadah haji pada hari-hari ini sedang berangkat ke tanah suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kehormatan itu kepada kita semua sehingga kita dapat berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Namun sebuah doa harus kita iringi dengan upaya yang maksimal untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan tema tentang langkah-langkah membangun kemampuan berhaji dan berumrah. Berikut ini adalah beberapa langkah yang menunjukkan mewujudkan cita-cita kita besar untuk itu semua. Adapun langkah yang pertama adalah bercita-cita dan berdoa secara tulus agar dapat menunaikan ibadah haji dan umrah. Kita hendaknya memiliki cita-cita dan obsesi yang dapat menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Makkah. Ketulusan cita-cita dan doa untuk menunaikan suatu kebaikan seringkali mengantarkan kita kepada keberhasilan untuk menunaikannya. Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba syahadah shadiqan mu'tiyaha." Barang siapa mencari kesyahidan dengan tulus agar dia mudahkannya kepada kesyahidannya, sebagaimana yang dia cita-citakan. Hadis riwayat Muslim. Seandainya kita tidak berhasil merealisasikannya di dunia, Allah akan tetap memberikan pahalanya di akhirat meski kita tidak pernah melakukannya. Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allahu syahadata bi sidqin, ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata 'ala firashih." Yang artinya, barang siapa memohon kepada Allah kesyahidan dengan tulus, Allah akan mengantarkannya ke posisi-posisi para syuhada meski dia meninggal di atas kasur. Hadis riwayat Muslim. Kedua hadis di atas memang berkenaan dengan keinginan dan cita-cita untuk meraih kesyahidan. Namun para ulama berkata, tidak hanya berkenaan dengan cita-cita meraih kesyahidan. Kaidah yang terdapat pada kedua hadis di atas berlaku untuk semua bentuk amal kebaikan, termasuk di dalamnya haji dan umrah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Adapun langkah yang kedua adalah memandang haji dan umrah sebagai ibadah wajib, bukan sekedar ibadah sunnah. Dengan memandang haji dan umrah sebagai ibadah yang wajib, motivasi untuk menunaikan akan semakin kuat. Berbeda halnya kalau memandang keduanya sebagai ibadah sunnah, motivasi untuk menunaikannya tidak akan begitu kuat. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bahwa haji hukumnya wajib menurut semua ulama. Bersabda berdasarkan kalam Allah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Al-Imran ayat 97.
Sedangkan berkenaan dengan umrah, maka sebagian besar ulama telah sepakat bahwa hukumnya juga wajib. Abdullah bin Umar berkata, "Laisa ahadun illa wa alaihi hujjatun wa umratun." Tidak ada seorang pun melainkan wajib baginya melakukan haji dan umrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya umrah mendampingi haji dalam kitab Allah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Al-Baqarah ayat 196. Dengan menyadari bahwa haji dan umrah hukumnya wajib, bahkan haji juga menjadi salah satu rukun Islam, Anda akan bersungguh-sungguh untuk menunaikannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun langkah yang ketiga adalah meningkatkan kerja dan usaha agar memiliki kemampuan untuk berhaji. Haji dan umrah termasuk ibadah yang memerlukan ketersediaan dana dan kekuatan fisik. Oleh karena itu, haji dan umrah hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu. Jadi kita harus berusaha memiliki kemampuan untuk menunaikan haji dan umrah. Berkenaan dengan syarat kesanggupan pada kalam Allah yang artinya bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, Al-Imran ayat 97. Ad-Dahak berkata, kesanggupan adalah memiliki perbekalan dan kendaraan. Barang siapa masih muda dan belum memiliki cukup harta, ia bisa bekerja dan mendapatkan upah untuk keperluan makan diri dan keluarganya. Artinya, jika ia tidak memiliki kekayaan atau memiliki kekuatan untuk bekerja, maka ia harus bekerja semaksimal mungkin kemampuannya agar mampu menghadirkan perbekalan dan kendaraan untuk berangkat haji. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang mulia Allah SWT. Adapun pihak yang terakhir, yang keempat adalah menjual aset pribadi untuk berangkat haji selama tidak mengganggu stabilitas keuangan dan kemaslahatan keluarga. Jika tidak memiliki kemampuan untuk bekerja tapi memiliki barang-barang yang bisa dijual, maka kita boleh menjual barang-barang kita selama tidak merugikan kepentingan keluarga dan pihak lainnya. Diriwayatkan bahwa seorang lelaki yang sudah berumur menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku menyampaikan salam untukmu dan berdoa untukmu. Semoga engkau mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Ia juga meminta kepadaku agar aku membawanya serta berhaji bersamamu." Lalu aku menjawab, "Aku tidak memiliki sesuatu untuk membawamu berangkat haji." Ia berkata, "Hajikanlah aku dengan mengendarai untamu." Aku pun menjawab, "Unta itu sudah aku wakafkan di jalan Allah." Kata istriku, "Berhajilah dengan mengendarai kuda yang selama ini kamu gunakan untuk pengairan sawahmu." Aku menjawab, "Kuda itu selalu aku gunakan bekerja secara bergantian dengan anakmu." Ia berkata, "Kalau begitu jual saja kurmamu." Aku menjawab, "Itu adalah stok makanan untukku dan untukmu." Rasulullah SAW tersenyum, kagum dengan keinginan istri orang itu untuk berangkat haji. "Wahai Rasulullah, ia juga memerintahkan aku untuk menanyakan kepadamu, amal apakah yang dapat menandingi ibadah haji bersamamu?" Rasulullah bersabda, "Aqri'ha minni assalam wa rahmatullahi wa akhbirha annaha ta'jilu hajjatan ma'i umratun fi Ramadan." Sampaikanlah kepadanya salam dariku, sampaikan pula doa untuknya, semoga ia mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, dan beritahukanlah kepadanya bahwa umrah di bulan Ramadan pahalanya sebanding dengan haji bersamaku. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya
لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر